Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Riki Lukmana, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah kami merupakan SMK terakreditasi A yang memiliki fasilitas belajar cukup lengkap. Mulai dari akses internet yang stabil, TV interaktif, hingga PC, laptop, dan earphone yang memadai di setiap kelas. Peserta didik kami memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian dari mereka cenderung pasif dan memerlukan bimbingan karena kurangnya perhatian orang tua di rumah, yang umumnya sibuk bekerja. Namun, mereka memiliki potensi yang besar untuk berkembang bila difasilitasi dengan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Sebagian guru masih nyaman dengan cara mengajar konvensional, sehingga pengembangan grow mindset menjadi tantangan penting di sekolah kami. Kami terus berupaya agar guru lebih terbuka terhadap pembaruan dan mampu memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara optimal. Melalui pelatihan guru pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BGTK Provinsi Kalimantan Tengah, saya berkesempatan melakukan inquiry kolaboratif sebanyak 3 siklus untuk memperbaiki pembelajaran di kelas secara bertahap. Pelatihan ini dilaksanakan secara berjenjang, meliputi In 1, On 1, On 2, On 3, dan In 2. Sehingga kami mendapat bimbingan intensif dari fasilitator. Dalam prosesnya, saya berupaya menerapkan pembelajaran mendalam di kelas dengan mengutamakan prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran yang penuh kesadaran, bermakna bagi siswa, dan menyenangkan untuk dijalani. Pada siklus pertama, saya menerapkan genre-based approach dengan proyek multimodal membuat teks prosedur dalam bentuk video tutorial. Namun, dari hasil asesmen dan refleksi bersama fasilitator, saya menyadari bahwa RPP awal belum terhubung dengan pembelajaran sebelumnya. Saya juga langsung meminta siswa menulis teks prosedur secara mandiri. Padahal mereka belum cukup memahami struktur dan fungsi sosialnya. Akibatnya, siswa baru meniru contoh tanpa proses berpikir mendalam. Sekitar 70% siswa aktif dan mampu menulis teks sederhana. Tetapi sebagian masih kesulitan menyusun langkah-langkah secara logis. Temuan ini menjadi dasar perbaikan pada siklus berikutnya. Pada siklus kedua, saya merancang ulang pembelajaran agar lebih komunikatif dan menyenangkan melalui kegiatan lip reading game atau game tebak bibir. Siswa belajar berpasangan. Satu siswa memakai earphone dengan musik keras, sementara pasangannya mengucapkan kalimat ekspresi perasaan dengan suara yang lantang. Temannya harus menebak kalimat tersebut hanya dari gerak bibir dan ekspresi wajah. 3, 4. Melalui kegiatan ini, siswa pertama memahami, understanding, pentingnya artikulasi ekspresi wajah dalam komunikasi. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan tersebut saat bermain peran sebagai speaker dan guesser.
Yang ketiga, merefleksikan. Bagaimana ekspresi wajah dapat membantu memahami makna dengan tebak ucapan bibir. Kegiatan ini membuat kelas menjadi lebih hidup dan kolaboratif tentunya. Siswa tertawa, bersemangat, dan saling mendukung. Hasilnya, sekitar 85% siswa menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara dan artikulasi yang lebih baik. Pembelajaran pun menjadi joyful, meaningful, dan mindful. Sejalan dengan prinsip deep learning. Dan pada siklus terakhir atau siklus yang ketiga, saya melanjutkan perbaikan dengan menyelesaikan tingkat kesulitan. Saya menyadari bahwa siswa masih memerlukan scaffolding sebelum menulis teks mandiri. Karena itu, saya merancang kegiatan story puzzle dan my story frame, write and tell. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyusun paragraf teks naratif yang diacak, hingga membentuk cerita utuh. Dalam proses ini, mereka belajar memahami struktur teks naratif, orientation, complication, dan resolution. Mengaplikasikan pemahaman itu dengan menulis cerita sederhana berdasarkan pengalaman pribadi. Merefleksikan nilai moral dan pesan yang terkandung dalam cerita mereka. Asesmen pada siklus ini saya rancang untuk mencakup 3 dimensi profil lulusan, yaitu beriman dan berakhlak mulia melalui refleksi nilai moral dari cerita. Kemudian benar kritis dengan menganalisis alur dan pesan teks. Kemudian kreatif dengan menulis dan menyajikan kisah hasil karya sendiri. Hasilnya luar biasa. 85% siswa mampu menulis teks naratif dengan struktur lengkap, alur runtut, dan makna yang jelas. Mereka tidak hanya belajar menulis, tetapi juga berpikir runtut, memahami emosi, dan mengekspresikan diri secara reflektif. Melalui 3 siklus inquiry kolaboratif ini, saya melihat perubahan nyata dalam proses belajar siswa. Mereka memahami konsep secara bertahap, bukan sekedar menghafal. Mereka mengaplikasikan pengetahuan dengan cara yang aktif, menyenangkan, dan kolaboratif. Dan mereka merefleksikan pengalaman belajar dengan kesadaran dan makna yang lebih dalam. Sebagai guru, saya juga belajar untuk terus beradaptasi, memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah lengkap, dan menumbuhkan grow mindset agar mampu mendampingi siswa secara optimal. Kegiatan ini menegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses berpikir, refleksi, dan pertumbuhan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih, saya Andi Riki Lukmana dari SMK Negeri 1 Timpah, peserta pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru BGTK Provinsi Kalimantan Tengah.